Baiklah, tadi kita sudah menyusun neraca saldo untuk tanggal 31 Oktober 2021. Selanjutnya diminta membuat data penyelesaian, yaitu tanggal 31 Oktober 2021. Berikut data penyelesaiannya, yaitu yang A, hasil perhitungan fisik menunjukkan perlengkapan atau supplies yang terpakai selama bulan Oktober 2021 adalah 60% dari nilai perlengkapan yang ada. Berarti penyelesaian untuk supplies. Supply itu penyelesaiannya yaitu sudah saya buat tadi tanggal 21. Supply penyelesaiannya supply expense dan supplies. Supplies tadi nilai yang ada yaitu sebesar 4.500, berarti dari 60% penyelesaiannya dibuat 60% dari nilai perlengkapan ada, berarti 4.500 kali 60/100. Jadi hasilnya yaitu 2.700. Supply expense di debit sebesar 2.700. Dan supplies-nya sebesar 2.700. Selanjutnya yaitu yang penyelesaian yang B, penyelesaian untuk saldo pendapatan jasa diterima di muka user net service revenue yang sudah menjadi pendapatan jasa. Tadi sudah pendapatan jasa user net service revenue-nya yaitu sebesar 1.600. Berarti penyelesaian dari user net service revenue, jumlah penyelesaiannya adalah user net service revenue dan service revenue dengan nominal 1.600. User net service revenue 1.600 di debit dan service revenue-nya di kredit sebesar 1.600. Selanjutnya yaitu yang C, penyesuaian untuk beban bunga atas notes payable yang diterbitkan tanggal 3 Oktober 2021. Beban bunga dan atas notes payable. Itu jurnal penyelesaiannya adalah interest expense dan interest payable. Dengan nominal tadi di buku besar T-nya sudah saya buat, yaitu sebesar 144. Interest expense-nya 144 dan interest payable-nya juga 144. Kemudian yang D, terdapat jasa yang sudah diselesaikan senilai 1.000 namun sampai tanggal 31 Oktober 2021 uangnya belum diterima dan belum dicatat. Maka jurnal penyelesaiannya yaitu account receivable dan service revenue, yaitu senilai 1.000. Account receivable-nya di debit 1.000 dan service revenue-nya di kredit sebesar 1.000. Selanjutnya yaitu E, penyusutan peralatan sebesar 3.000 per tahun. Zona penyelesaian dari penyusutan peralatan berarti depreciation expense dan accumulate depreciation equipment, yaitu sebesar 1.000. Tadi sebesar 1.000, berarti 1.000 ini sebesar 3.000 per tahun. 3.000 per tahun berarti 12 per tahun. Setiap bulannya terhitung. Berarti nilainya 3.000 dibagi 12. 250 ya. 250. Ini accumulate depreciation equipment-nya juga 250. Selanjutnya, akun sewa dibayar di muka prepaid rent merupakan pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 3.600 terhitung sejak tanggal 1 September 2021. Berarti jurnal penyelesaiannya rent expense dan prepaid rent.
3.600 dibagi itu tanggal 1 September. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Berarti 4/12 dikali 3.600. Jadi nominalnya yaitu 300. Di jurnal penyelesaiannya, net expense di DB sebesar 300 dan prepaid rent di kredit sebesar 300. Selanjutnya yaitu yang G. Terdapat beban gaji dan upah untuk 2 minggu terakhir bulan Oktober sebesar 1.800 yang belum dibayarkan dan belum dicatat. Beban gaji. Beban gaji jurnal penyelesaiannya yaitu salaries and wage expense dan salaries and wage payable sebesar 1.800. Salaries and wage expense di debit sebesar 1.800 dan salaries and wage payable di kredit sebesar 1.800. Selanjutnya yaitu yang penyelesaian terakhir. Penyelesaian untuk manfaat asuransi yang sudah dirasakan untuk bulan Oktober 2021. Jurnal penyelesaiannya yaitu insurance expense dan prepaid insurance yang sudah di bulan Oktober. Insurance. Mana ya? Insurance. Jadi insurance nilainya sebesar berapa tadi ya? Yang sudah dirahkan selama bulan Oktober ya. Penyelesaian untuk perubahan asuransi yang sudah dirasakan untuk bulan Oktober 2021 yaitu sebesar 200. Insurance expense-nya di debit sebesar 200 dan prepaid insurance-nya di kredit sebesar 200. Nah, inilah jurnal penyelesaiannya per 31 Oktober 2021. Hasilnya balance ya, di debit sebesar 7.994 dan di kreditnya 7.994. Langsung saja kita lanjutkan ke neraca setelah penyelesaian. Tadi diminta transaksi-transaksinya. Catat penyelesaian tersebut ke dalam jurnal umum dengan menggunakan jurnal umum 2 sebagai halaman jurnal dan posting kembali ke buku besar. Baiklah, tadi diminta untuk memasukkan jurnal penyelesaian neraca saldo penyelesaiannya nanti saya tandai sebagai warna hijau. Sini garis bawah 3.500, supply 1.800, prepaid insurance 2.200, prepaid rent 3.000, accumulate depreciation equipment sebesar 350, dan yang lainnya yang warna biru itu untuk kita buat sebagai neraca saldo setelah penyelesaian sampai dengan interim expense yaitu sebesar 144. Dan tadi kita sudah buat jurnal penyelesaiannya langsung dan sudah posting ke buku besarnya, langsung saja kita catat ke neraca setelah penyelesaiannya. Di sini langsung saja kita buat cash tadi sebesar udah buat tadi yang sebelumnya, cash sebesar 20.800 di debit, 20.800 di debit. Kemudian ada account receivable 2.500, 2.500 dan supply 1.800, supply 1.800. Setelah penyelesaiannya ada supply 1.800 dan prepaid insurance-nya 800
prepaid insurance di 800. Prepaid insurance 800. Neraca saldo sisanya 800. Kemudian prepaid rent ada 3.000 di debit. Equipment ada tadi berapa ya? 11.300. Sebesar 11.300. Kemudian accumulate depreciation equipment di 100 dan penyelesaiannya 250, berarti ditambah jadi 350 di kredit 350. Selanjutnya ada notes payable sebesar ini, notes payable 3.600 di kredit 3.600. Selanjutnya ada account payable sebesar 3.900. Account payable. Account payable. Tadi ada account payable 3.900. Di buku besarnya 3.900. Salaries and wages X. Kemudian Usernet Service Revenue. Ini kosong ya nilainya. Selanjutnya Salaries and wages expense itu ada 1.800 kalau nggak salah. Tadi 1.800. Selanjutnya interest payable, yaitu tadi interest payable-nya interest payable 144 di kredit sebesar 144. Selanjutnya share capital ordinary. Itu tadi ada 22.000 di kredit 22.000. Selanjutnya ada return earning. Sudah tadi ada return earning 6.000. Return earningnya 6.000 di kredit. Selanjutnya ada dividen. Tadi sebesar 800 ya. Dividen 800 di debit. Sebesar 800 di debit. Selanjutnya ada service revenue. Service revenue itu sebesar tadi 11.100. Selanjutnya ada supplies expense-nya 2.700 di debit. 2.700 debit. Utilities expense-nya ini ya. Utilities expense itu 700 di debit sebesar 700. Selanjutnya rent expense. Rent expense sebesar 300 di debit 300. Selanjutnya depreciation expense sebesar 250 di debit.
250 di debit. Selanjutnya yaitu ada insurance expense. Insurance expense tadi sebesar insurance expense-nya 200. 200 ya di debit. 200 di debit. Selanjutnya salaries and wages expense. Salaries and wages expense salaries and wages expense. Salaries and wages expense. 1.800 ditambah 1.200. Jadi jumlah nilainya 3.600. Selanjutnya indirect expense yaitu tadi sebesar 144. Indirect expense-nya di debit sebesar 144. Jadi ini ya hasil dari neraca setelah penyesuaiannya. Hasilnya balance yaitu di debit sebesar 48.854 US dollar dan di kreditnya sebesar 48.854 US dollar. Selanjutnya perintah selanjutnya yaitu siapkan laporan keuangan, income statement, returning earning statement, dan statement of financial position. Saja kita buat, yaitu yang pertama income statement-nya. Income statement terdiri dari service revenue. Service revenue tadi nilainya service revenue. Tadi nilainya service revenue. Service revenue 11.100. Revenue sebesar 11.100. Selanjutnya yaitu supply expense. Supply expense itu sebesar supply expense-nya 2.700. 2.700. Kemudian utilities expense-nya sebesar 700. 700. Kemudian rent expense-nya 300. Depreciation expense-nya 250. 250. Selanjutnya insurance expense-nya 200. Kemudian salaries and wages expense-nya 3.600. 3.600. Interest expense-nya tadi 144. Interest expense-nya 144. Jadi total expense-nya ini 3.206. Selanjutnya statement of change in equities.
yaitu di sana ada share capital ordinary tadi besar 22.000. Return earning-nya 6.000. Earning-nya 6.000. Selanjutnya net income itu 326. Income modalnya hingga 326. Selanjutnya dividends-nya tadi dividends sebesar 800. Nah, ini kurang ya 1, 3, 6. Nah, jadi di statement of change equities-nya yaitu bernilai 30.406. Selanjutnya statement of financial position. Sini ada aset, yaitu yang pertama ada cash. Cash tadi senilai 20.800. 20.800. Selanjutnya account receivable 2.500. 2.500. Selanjutnya supplies 1.800. 1.800. Prepaid insurance-nya 8 insurance jadi 800 ya. Insurance-nya 800. Prepaid rent-nya 3.000. Kemudian sudah terpakai 300, berarti sisanya tinggal 3.000. Ini total asetnya tinggal 28.900. Dan yang bukan aset yaitu equipment sebesar 11.300. Selanjutnya accumulated depreciation tadi sebesar accumulated 350. 350. Nah, ini totalnya jadi 39.850 aset. Kemudian liabilities and equities. Notes payable-nya sebesar tadi notes payable. Notes payable. Sisa 3.600. 3.600. Soalnya account payable 3.900. 3.900.
Hanya net service revenue. Net service revenue. Kosong. Nya salaries and wages expense. Salaries and wages expense 1.800. 1.800. Interest payable-nya yaitu 144. 144. Jadi ini total liabilitas yaitu 1.444. Kemudian yang ekuitas capital ordinary jumlahnya tadi 3, ini ya jumlahnya 30.406. Ini total ekuitasnya yaitu 39.850. Cukup di sini saja yang laporan keuangannya. Baik, tadi kita sudah membuat laporan keuangannya, maka yang permintaan yang terakhir itu buat jurnal penutup dengan menggunakan jurnal umum 3 sebagai halaman jurnal dan siapkan neraca saldo setelah penutupan untuk tanggal 31 Oktober 2021. Dan di buku besar T tadi saya sudah membuat untuk jurnal penutupnya, yaitu warna coklat keunguan di sini. Tinggal kita salin aja warna coklat keunguan seperti ini. Yaitu yang pertama jurnal penutupnya ada service revenue. Service revenue yaitu sebesar 11.100 di debit. Sebesar 11.100 di debit. Kemudian income summary juga sebesar income summary 11.100 di kredit. 11.100 di kredit. Selanjutnya ada income summary tanggal 31. Di kredit sebesar 7.894. Di debit sebesar 7.894. Tentunya ada supply expense. Supply expense itu 2.700 di kredit. Supply expense sebesar 2.700 di kredit. Tentunya utilities expense yaitu utilities expense 700 di kredit. Di kredit. Tentunya rent expense sebesar 300 di kredit. 300. Tentunya depreciation expense sebesar 250 di kredit. 250 di kredit. Tentunya insurance expense. Insurance expense itu sebesar 200 di kredit. 200 di kredit. Selanjutnya salaries and wages expense
salaries and wage expense yaitu besar 3.600 di kredit. 3.600 di kredit. Selanjutnya interest expense. Interest expense itu sebesar 144 di kredit. 144 di kredit. Selanjutnya income summary-nya yaitu income summary yang ketiga yaitu itu sebesar 3.206 di debit sebesar 3.206. Selanjutnya share capital ordinary juga sebesar share capital ordinary 3.206 di kredit. di kredit. Selanjutnya share capital ordinary lagi yaitu sebesar 800 di debit. Kemudian dividen sebesar 800 di kredit. Nah, ini dia jurnal penutupnya. Hasilnya balance yaitu sebesar 23.000 di debit dan 23.000 di kredit. Selanjutnya setelah kita buat jurnal penutup, maka kita akan melanjutkan buat neraca saldo setelah penutupan. Sini akunnya sudah saya buat, yaitu ada cash, account receivable, supply, prepaid insurance, prepaid rent, equipment, accumulate depreciation equipment, net payable, account payable, salary and wages payable, interest payable, dan share capital ordinary. Baiklah, yang pertama yaitu ada cash. Cash sebesar 20.800 di debit. 20.800 di debit. Selanjutnya account receivable. Itu sebesar 2.500 di debit. 2.500 di debit. Selanjutnya supply sebesar 1.800 di debit. 1.800. Kemudian prepaid insurance. Prepaid insurance yaitu sebesar 800 di debit. 800. Selanjutnya prepaid rent. Prepaid rent sebesar 3.000 di debit. Kemudian equipment itu sebesar 11.300 di debit. 11.300 di debit. Selanjutnya accumulate depreciation equipment yaitu sebesar 350 di kredit. 350. Kemudian notes payable. Notes payable yaitu sebesar 3.600 di kredit. 3.600. Selanjutnya account payable. Account payable itu sebesar 3.900 di kredit. 3.900 di kredit. Selanjutnya salaries and wages expense, salary and wages payable
Itu sebesar 1.800 di kredit. 1.800. Selanjutnya interest payable. Interest payable itu sebesar 144 di kredit. 144. Selanjutnya share capital ordinary, yaitu jumlahnya tadi di jurnal penutup sebesar 3 di laporan keuangan 30.406. Jumlahnya 30.406. Nah, ini sudah kita buat neraca saldo setelah penutupannya, yaitu nilainya balance sebesar 40.200 di debit dan di kredit 40.200. Mungkin cukup di sini saja penjelasan saya mengenai siklus perusahaan jasa, mulai dari buat jurnal umum, kemudian posting ke buku besar T, dan membuat jurnal koreksi atas kesalahan yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian dari buku besar T buat ke neraca saldo. Setelah itu buat jurnal penyelesaiannya, kemudian posting kembali jurnal penyelesaian ke buku besar, kemudian buat kembali neraca saldo setelah penyelesaiannya. Setelah itu kita buat laporan keuangan. Kemudian setelah itu membuat jurnal penutup, setelah itu jurnal penutupnya dibuat ke neraca saldo setelah penutupan. Cukup sampai di sini saja dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan atau penyampaian materi, ataupun dalam pengetikan di Excel screen ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.